Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sertifikat penunjang untuk SNMPTN. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang sertifikat apa aja yang bisa digunakan, yang tidak bisa digunakan, kemudian cara uploadnya dan lain-lain. Nah, nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang penting adalah perhatikan sampai video ini selesai. Kalau nanti pertanyaannya yang muncul sudah dibahas di video ini, maka tidak akan saya jawab. Seperti itu ya. Oke, lanjut aja. Nah, nih, sebenarnya apa sih keuntungan atau kelebihan sertifikat di SNMPTN itu? Seperti itu ya. Nah, sertifikat ini adalah sertifikat kompetensi. Jadi, dalam artian kompetisi lah, ya kompetisi. Jadi, sertifikat di sini adalah prestasi kalian yang bisa menunjang untuk lolos SNMPTN kayak gitu. Nah, keuntungannya ini memperbesar peluang lolos, yang kedua sebagai nilai tambah dari nilai raportmu, kemudian yang ketiga menjadi pertimbangan PTN untuk menerimamu. Tapi yang perlu sebagai catatan adalah sertifikat ini bukan penentu utama lolos tidaknya SNMPTN karena banyak faktor yang menyebabkan kamu lolos atau tidak. Yang pertama itu nilai rapot, itu yang paling penting kayak gitu. Yang kedua adalah nilai sekolah. Nah, nilai sekolah ini adalah nilai dari prestasi sekolah, misal sekolahnya akreditasi A, kemudian gurunya juga berprestasi, kemudian siswa-siswanya juga berprestasi, kemudian juga banyak meraih penghargaan. Nah, itu sekolah juga punya nilai sendiri kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah alumni. Nah, alumni ini adalah seberapa besar sih alumni di kampus tersebut kayak gitu. Jadi misalkan alumni SMA-mu banyak diterima di UGM seperti itu ya. Nah, ternyata di UGM alumni tersebut berprestasi nih, IPK-nya lebih dari 3,5 atau cum laude, kemudian banyak mengikuti lomba-lomba, kemudian jadi mahasiswa berprestasi juga. Nah, itu berarti nilai sekolahmu bakal naik dan potensi untuk lolos tuh tinggi kayak gitu. Kemudian yang keempat baru sertifikat SNMPTN ini kayak gitu. Jadi sertifikat ini kalau misalkan nanti ada misalkan dua nilai yang sama, rata-rata yang sama, bobot yang sama, kemudian bingung menentukan. Nah, ini PTN bisa menggunakan sertifikat ini sebagai nilai lebih kayak gitu. Jadi tambahan skor. Nah, ini contoh peserta yang lolos SNMPTN dan memiliki sertifikat nih informasi dari info masuk PTN ya. Saya dapat dari sana. Nah, ini anak UNER ini lolos di ekonomi pembangunan. Ini menyertakan Olimpiade Kimia, sertifikat Olimpiade Kimia dan kepengurusan OSIS. Nah, ini kemudian akuntansi UB ini KTI ya, karya tulis ilmiah atau penelitian, perbankan dan olimpiade. Nah, ini pendidikan IPS UNJ ini lomba. Nah, lomba pidato tingkat kabupaten. Kemudian psikologi ini lomba LCTIP. Ini berarti apa ini? LKTI kayaknya ya. Kemudian nih hukum ini oh. Nah, ini. Jadi ini tabel-tabel antara kompetensi ya. Jadi kompetisi. Jadi dia tuh mengikuti kompetisi dan memenangkannya dan ini diupload di SNMPTN. Nah, nih, sertifikat yang bisa digunakan di SNMPTN yaitu tingkatan sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, ini ada banyak pilihan, yaitu mulai olahraga, seni rupa atau lukis, seni tari, drama, seni suara atau musik, pramuka, penelitian, olimpiade lain, olimpiade dan sebagainya ini ya. Ini banyak banget. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah olahraga seni rupa seni tari ini tuh kayak mungkin pernah mengikuti festival nasional atau festival Jawa Timur misal kayak gitu atau festival Jawa Tengah. Nah, itu kan sebagai seni tari tuh. Nah, itu kan ada sertifikatnya. Nah, itu bisa diunggah di sini atau pernah ikut lomba O2SN atau pernah ikut lomba band
itu masuk di musik ya berarti ya. Nah, yang penting adalah bukan peserta. Nah, nanti kita akan bahas di bawah ya untuk yang tidak bisa diupload seperti apa kayak gitu. Kemudian yang aktif di organisasi, nih ada pramuka atau organisasi ekstrakurikuler. Mungkin kamu pernah ikut anggota pramuka yang pengurus ya. Yang penting itu adalah pengurusnya, pengurus. Kamu sebagai pengurus bukan anggota saja, jadi pengurus. Misal pengurus pramuka atau mungkin seksi kebidangan keagamaan OSIS atau mungkin sekretaris pala atau mungkin bendahara KIR. Nah, itu bisa atau ketua ya. Ketua malah lebih bagus kayak gitu. Jadi nanti bisa dimintakan sertifikatnya kepada Wakasek, tanda tangan Wakasek dan diupload kayak gitu. Aduh. Nih, kemudian penelitian itu seperti LKTI ya, lomba LKTI. Nah, itu nanti masuknya di penelitian. Kemudian yang olimpiade lainnya ini biasanya olimpiade yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau yang olimpiade-olimpiade di bawah ini yang diselenggarakan pemerintah. Jadi misalkan ada olimpiade hukum tuh. Olimpiade hukum itu kan nggak ada di sini atau olimpiade pasar modal. Nah, kayak gitu. Kayak di contoh ini ya. Olimpiade pasar modal, kemudian olimpiade hukum. Nah, itu kan nggak ada di pilihan nih, nggak ada di pilihan kan. Nah, nanti milihnya yang olimpiade lain-lainnya ini. Kemudian nanti tinggal dipilih tingkatnya apa, apakah sekabupaten atau provinsi atau nasional. Nah, ini bisa dilihat dari penyelenggaranya. Misal kalau yang penyelenggaranya universitas untuk se-Indonesia, nah itu berarti nasional tingkatnya. Kalau misal untuk se-Sumatera atau se-Jawa Bali, nah itu tingkatnya berarti eh, nasional juga. Soalnya se-Jawa Bali, kalau tingkatnya se-Jawa Timur ya berarti provinsi gitu. Paham ya ini ya? Lanjut. Oke, nah ini cara upload prestasi di menu SNMPTN ya. Jadi semoga tiap tahun sama aja. Ini tahun 2021 yang mungkin 2022 nggak beda jauh lah intinya. Tampilannya seperti ini. Nah ini ada bidang prestasi, tingkat prestasi, sama upload sertifikatnya. Pertama ini diklik dulu, klik. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang sesuai. Misalkan mau sebagai sekretaris OSIS. Nah, berarti milihnya yang pramuka ini ya. Nah, itu atau kemudian lanjut di tingkatan. Nah, tingkatannya sekolah. Nah, pilih di sekolah. Kemudian setelah itu nanti, nah ini contohnya bukan sekolah ya, karena ini contoh dari teman saya ini dia pramuka di kabupaten kayak gitu. Ada Bayangkara yang di kabupaten, nah itu punya juga dia. Nah, misalkan saya contohkan tadi kan sekretaris OSIS ya, jadi nanti tingkatnya sekolah, kemudian diupload buktinya. Nah, setelah diupload ini ditunggu dulu sampai muncul warna hijau ini. Nah, nanti kalau udah muncul warna hijau ini berarti statusnya sudah terunggah dengan baik kayak gitu. Nah, biasanya ya kalau udah terunggah itu ada tulisan unduh kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke. Nih, lanjut lagi sertifikat yang tidak bisa digunakan. Nah, ini yang pembahasan tadi ya. Walaupun ada pilihan tingkat sekolah, nah maksudnya tingkat sekolah itu adalah sertifikat yang berkaitan dengan ekstrakurikuler tadi, kayak gitu. Jadi untuk yang juara kelas, kemudian juara paralel sekolah, ini tidak bisa dimasukkan. Walaupun ini tingkat sekolah, soalnya yang dimaksud tingkat sekolah di sana adalah yang ekstrakurikuler itu tadi. Kemudian yang kedua sertifikat peserta lomba. Nah ini peserta. Kalau peserta aja nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena ya kalian cuma peserta, berarti kan belum menang loh. Nah kalau sudah menang itu baru boleh. Kalau misalkan nih yang boleh itu kayak sertifikat. Kalian dapat sertifikat per semifinal, semifinalis, atau finalis, atau juara 3 atau juara harapan. Nah, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau cuma peserta aja, nggak bisa. Kemudian sertifikat peserta webinar atau seminar, nah ini juga nggak bisa digunakan, apalagi sekarang di musim pandemi itu banyak banget ya yang ngadain seminar. Nah, itu sertifikat yang seperti ini tidak bisa digunakan di SNMPTN. Dan kalau diupload malah bisa mengurangi nilainya. Karena
bisa dianggap kamu tidak paham dengan substansi yang diminta, kayak gitu. Jadi tidak perlu diupload. Kalau ikut seminar atau webinar ya ikut aja sebagai tambahan ilmu. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi sertifikatnya tidak bisa digunakan di sini. Kemudian sertifikat magang. Nah, untuk tahun 2021 tuh nggak ada pilihan magang. Jadi sertifikat magang ini tidak bisa dimasukkan. Seperti itu. Nah, mungkin saja tahun 2022 nanti sertifikat magang ini sudah bisa digunakan dan ada pilihannya. Nah, nanti bisa digunakan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan ini lengkap dan jelas dan bisa dipahami. Semoga tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, sertifikat-sertifikat yang diupload di SNMPTN, kemudian kalian juga daftar KIP kuliah, silakan upload yang sama, kayak gitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah maksimal upload itu 3. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Kalau ada 10 sertifikat lomba, ya pilihlah 3 yang terbaik menurut kalian. Kayak gitu. Terima kasih.